Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samila Absaril Husni. Saya dari kelas Kimia Analis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri adalah titrasi yang diikuti dengan mengamati besaran potensial larutan pada setiap penambahan sejumlah volume titran. Adapun prinsip potensiometri ialah didasarkan pada pengukuran listrik antara elektroda yang potensialnya bergantung pada konsentrasi ion yang akan ditetapkan serta berdasarkan jenis senyawa yang hendak ditentukan atau elektroda indikator dengan elektroda yang potensialnya diketahui selama pengukuran. Dan ini adalah salah satu contoh rangkaian alat titrasi potensiometri. Dan adapun salah satu contoh praktikum titrasi potensiometri ialah pembakuan larutan KOH dengan titrasi potensiometri. Dan selanjutnya ada tujuan praktikum, yaitu 1. Untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. Dan selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama alat yaitu 1. pH meter digital 1 buah. Yang kedua gelas kimia 250 ml dan 100 ml 1 buah. 3 botol semprot 1 buah, 4 batang pengaduk 1 buah, 5 buret 50 ml 1 buah, 6 klem dan statif 1 buah, 7 pipet tetes 2 buah, 8 corong kaca 1 buah, 9 spatula 1 buah, 10 neraca analitik 1 buah, dan yang terakhir 11 pipet volume 1 buah. Dan yang kedua bahan yaitu yang pertama padatan KOH sebanyak 0,56 gram. Kedua, padatan oksalat atau C2H2O4 sebanyak 0,9 gram. Yang ketiga, tisu secukupnya. Yang keempat, aquade secukupnya. Yang terakhir, buffer 250 ml. Dan selanjutnya, C. Prosedur kerja. Yang pertama, A. Kalibrasi pH meter. 1. Siapkan pH meter dan larutan buffer pH 7,0, 4,0, dan 10. Atau siapkan tisu, botol, semprot, dan air suling. Dan yang kedua, hidupkan pH meter atau bilas elektroda pH meter dengan menggunakan air suling dan lap dengan tisu netral. Dan yang ketiga, masukkan elektroda ke dalam buffer 7,0 dan atur tombol kalibrasi agar menunjukkan pH 7. Angkat pH meter, bilas elektroda pH meter dengan menggunakan air suling dan lap dengan tisu netral. Ulangi langkah-langkah tersebut sehingga pH meter dapat mengukur pH 4, 7, dan 10 tanpa mengubah tombol. Sekarang pH meter siap digunakan. Dan selanjutnya ada B. Pembuatan larutan asam oksalat 0,1 normalitas. 1. Timbang asam oksalat sebanyak 0,9 gram. 2. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan aquades. Ketiga, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquade sampai batas cincin, lalu homogenkan. Dan yang terakhir, masukkan botol reagen yang telah disediakan. Dan selanjutnya ada C. Pembuatan larutan KOH 0,1 normalitas. Yang pertama, timbang KOH sebanyak 0,56 gram dengan teliti. Kedua, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan tambahkan aquades. Yang ketiga, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquade sampai batas cincin, lalu homogenkan. Dan yang terakhir, masukkan botol reagen yang telah disediakan. Dan selanjutnya, D. Titrasi pembakuan larutan KOH atau standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 normalitas. Yang pertama, pipet 10-40 ml asam oksalat. Yang kedua, masukkan larutan baku KOH ke buret. Yang ketiga, larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH atau sambil diaduk dengan menggunakan batang pengaduk. Yang keempat, setiap penambahan 0,5-1 ml titran, cek titrat menggunakan pH meter sampai pH mengalami lonjakan tinggi, atau catat setiap volume yang ditambahkan dan pH larutan terukur. Pembacaan pengukuran pH dilakukan saat larutan dalam keadaan diam. Dan yang terakhir, hentikan titrasi jika larutan telah mencapai 11,5 lebih dan penambahan 5 ml titran berikutnya tidak menaikkan pH larutan secara nyata. Dan selanjutnya ada D. Perhitungan, yaitu perhitungan standarisasi larutan KOH dengan menggunakan asam oksalat 0,1 normalitas. Berdasarkan kurva titrasi diperoleh
Volume 1 titrasi 1 sama dengan titik ekivalen 1 sama dengan 7 mili. Volume titrasi 2 sama dengan titik ekivalen 2 sama dengan 6,5 mili. Volume rata-rata sama dengan 7,08 mili. N1 atau asam oksalat sama dengan 0,1 molaritas. Volume 1 asam oksalat sama dengan 40 mili. Dan N2 KOH yaitu ditanyakan. Maka mari kita jawab, yaitu dengan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 yaitu 40 mili dikali M1 0,1 molaritas sama dengan V2 6,5 mili kali M2. Lalu kita balikan, yaitu M2 kali 6,5 mili sama dengan 40 mili kali 0,1 molaritas. Dan yang ditanyakan M2 sama dengan 40 mili kali 0,1 molaritas dibagi 6,5 mili dengan hasil 0,61 molaritas. Dan selanjutnya ada pembahasan. Potensiometri merupakan suatu teknik yang didasarkan dengan pengukuran potensial suatu sensor atau elektroda suatu membran atau permukaan sensor berfungsi sebagai setengah sel elektroda kimia yang menimbulkan potensial sel diperoleh dengan mengukur pada keadaan tidak ada arus melalui sel. Dalam potensiometri kali ini, menggunakan larutan buffer untuk menentukan pH, mengukur pH menggunakan pH meter harus dikalibrasi dulu agar menunjukkan pembacaan yang benar. Semakin besar konsentrasi dalam larutan, semakin besar lonjakan pH secara drastis terjadi, yaitu pada pH 4,01 menjadi 8,32, dan dengan itu kita harus menghentikan titrasi karena kita sudah menentukan TE atau titik ekivalen. Jadi, kesimpulannya, siswa dapat menentukan larutan KOH dengan metode potensiometri dengan konsentrasi sebesar 0,61 molaritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.